Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam serta mencontoh keteladanannya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Harran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun, meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihi salam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihi salam memiliki kondisi tersebut. Lalu, Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Nabi Ayub alaihi salam diuji kembali oleh Allah. Yang kedua, putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun meninggal dunia. Namun, sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas dan gatal. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan, mereka mengusir Nabi Ayub alaihi salam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihi salam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang. Sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi. Sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu." Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh.
Seketika itu, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya, datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu. Namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya. Dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh, ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 44. Akhirnya, istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub tersebut, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya lah kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Nah itulah adik-adik, kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam tersebut, terutama dari segi kesabarannya. Oke, itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar. Aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.